Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hedena Maulida. Di sini saya akan membahas tentang networking models. Yang pertama ada pembahasan, ada konsep TCP atau IV model, ada encapsulation, dan desulation atau bisa disebut dengan name of TCP/IP managed atau OSI layer models. Nah, yang pertama ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk menjalinnya proses pertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan atau komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan OpenStair networking models yang tersedia. Untuk saat ini OpenStair networking models yang tersedia dan dikenal yaitu ada dua, yaitu ada top IV model dan OSI model. Lanjut ke konsep berikutnya. Di sini ada before and after. Before open networking model exists. Each vendor created their own networking models. On 1974, IBM creates System Networking Accelerator atau XNA. Her vendor also their networking models. Nah, afternya di sini disingkat ya, teman-teman. Lanjut ada TCP/IP atau model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini konon digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda networking itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut dengan sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks atau TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada affiliation atau transport internet. Di sini ada 4 dan di sini ada 5. Lanjut kita ke TCP/IP application layer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. Model TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan, salah satunya adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan tertinggi dari model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di lapisan ini, data yang dikirimkan oleh aplikasi pengguna diolah dan disimpan untuk ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol di lapisan aplikasi, salah satu contoh protokol di lapisan aplikasi adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data di web seperti halaman web, gambar, dan file lainnya. Ketika Anda mengakses situs web melalui browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta dan menerima data dari server. Selanjutnya ada
TCP/IP Transport Layer. Lapisan transport dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat diandalkan, teratur, dan tanpa kesalahan. Contoh protokol di lapisan transport. Dua protokol utama yang diperoperasikan di lapisan transport adalah yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang andal dan terjamin. TCP memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar dengan melakukan pengaturan ulang segmen yang hilang dan mengatur aliran data. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan. UDP tidak melakukan pengaturan ulang atau kontrol kesalahan, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi seperti streaming video atau permainan online. Lanjut ada TCP/IP data link layer dan visual layer. Yang pertama ada data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada visual layer. Yang kedua, ada salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism atau hanya mendeteksi error recovery tanpa. Yang ketiga ada addressing yang digunakan untuk data link layer adalah MAC address. Yang keempat adalah visual layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, lanjut ke encapsulation and decapsulation. Encapsulation adalah proses di mana data dari lapisan aplikasi atau lapisan yang lebih tinggi dibungkus dengan header dan kadang-kadang flyer dari lapisan protokol yang lebih rendah sebelum dikirimkan melalui jaringan. Proses ini terjadi di setiap lapisan model jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi tambahan ke data yang diterima dari lapisan di atasnya. Lanjut, ada decapsulation. Decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation. Ini terjadi di sisi penerima, di mana data yang diterima dari jaringan dibongkar lapisan demi lapisan untuk mengakses data asli yang dikirimkan oleh aplikasi. Lanjut, ada OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem perangkat jaringan yang berbeda. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama, application layer. Yang kedua ada present layer. Yang ketiga ada essential layer. Yang keempat ada transport layer. Yang kelima ada network layer. Yang keenam ada data link layer. Yang ketujuh ada visual layer. Nah,
Ini lanjut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang tidak paham, yang kalian tidak paham. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.